yaitu beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para tim dan juga sudah ada yang memeriksa berkas. Dan yang sekarang dilanjutkan dengan pemberian saran atau masukan dari semeton yang hadir di sini kepada calon bawati. Jadi tiang mohon kurang lebih 3 atau 4 orang memberikan saran dan masukan ke depannya agar beliau memang benar-benar menjadi sulingih yang sesuai idaman umat. Jadi tiang mohon untuk memberikan saran. Yang pertama dari perwakilan Klian Pura yang di luar Perpasak Riki maksudnya. Silakan siapa yang ditunjuk untuk memberikan saran dari perwakilan Pura Perpasak. Pak Wayan Supardo niku perwakilan dari Klian Pura untuk memberikan saran. Terus yang kedua perwakilan daripada pemangku. Niki sira. 1 orang dari pemangku memberikan saran. Sira. Wendan, 1 aja pemangku. Ayo cepat, siapa? Setelah dari mangku baru dari masyarakat 1. Ayo siapa? Ini mangku nih. Siapa yang memberikan saran? Perwakilan 1 saja. Gimana? Mangku Agus? Hah? Mangku Wanda. Mangku Karya, Mangku Darya, yang mana nih? Set dumon ya. Set. Siapa? Mangku Agus, Bang. Mangku Agus Nirwana. Hah? Mangku Agus iki? Mangku Agus Tangkas. Oh, Mangku Agus Tangkas. Ya. Langsung aja. Pada silo yuk. Oh, swasta. Dia mencatat Yang sampaikan kepada selamat kepada Juru Mangku. Jadi ketut selaka secara ibu istri Komang Sudiati. Dalam hal ini yang selaku pengurus pasak yang ada di Kabupaten Oki, khususnya Desa Suburuk, rasanya yang sebagai pengurus untuk Juru Mangku Ridin ini sudah patut untuk melingkar, yang didukung oleh 80 semeton yang ada di Suburuk. Selama ini yang tidak mendengar ada hal-hal yang menunda dia untuk naik menjadi bupati ataupun menjadi sultan. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu yang sampaikan bahwa ide istri apakah bersedia mendampingi Juru Mangku Ridin untuk menjadi bupati, seterusnya menjadi sulinggi. Ini yang pertama. Yang kedua saran dia kepada Juru Mangku nanti sesudah melinggi, entah itu sampai bupati, seterusnya ke sulinggi. Harapan dia mengayomi semua umat, terutama setempat. Ada hal-hal yang dia dengar di lingkungan umat, terutama setempat. Bagaimana kita meringankan beban yatnya, karena yatnya ini akan menjadi masalah kita ke depan. Ya bagi yang punya, yang tidak punya. Maka harapan dia Juru Mangku harus sering menjabarkan nista, upacara nista madya utama. Jangan sampai yang mereka yang mampu mengikuti nista. Itu banyak yang lihat. Jadi yang ngaben masal itu adalah orang yang tidak mampu. Itu loh.
Bagi yang mampu mestinya menarik orang yang tidak mampu. Yang mampu menjadi tokoh, mengambil orang yang tidak mampu, ayo kita ajak melakukan yakni sebatas mana kita bisa melakukan itu. Ini yang lihat sekarang di masyarakat berbalik. Ini ke depan, memang sekarang kita masih mampu 5-10 tahun, 50 tahun lagi kita akan berat. Di mana ekonomi kita akan berproses, tanah akan berkurang, tanah tidak berkurang, manusia bertambah. Jadi ekonomi akan goncang. Kita sudah lihat di Bali banyak masalah, itu satu. Yang kedua, Jerome Mangkuridin sudah tepat mereka harus naik karena mereka sudah siap, karena mereka mempunyai wilayah yang disebut yang wilayah yaitu sepeton-sepeton pasar yang sudah ada di desa atau di kecamatan. Ini sudah cukup memenuhi syarat untuk itu. Jangan menjadi Sulingih tidak mempunyai masa, tidak mempunyai sisya, itu tidak akan berjalan. Nah, untuk yang hanya itu dulu yang sampaikan ke Jero, mudah-mudahan nanti ke depan kita masih banyak berinteraksi, kita masih banyak bertemu. Mudah-mudahan ini harapan saya ke depan meringankan Semeton. Karena itu tujuan utamanya, meringankan Semeton, di mana semeton-semeton kita akan menghadap ke Sulingih untuk mencari penjelasan bagaimana ini bisa berjalan dengan baik. Itu mantan Jero. Oke, semua Pak Wayan. Nanti yang berikan aja langsung kepada Jero Mangku untuk memberikan tanggapan. Ini pertama untuk Jero Mangku istrinya. Silakan untuk berbicara sebentar. Oke, semua terima kasih atas supportnya. Nah, yang kedua karena udah balik-balik karena dia orang lapangan, momok yang terbesar di umat kita adalah upekare yang lacur metape sugih metape lacur dalam ayatnya. Tetangga kanan kiri melihatnya dengan berdasarkan wah, beliau harus ikut dengan wah. Artinya tadi yang sudah sampaikan, yatnya itu tidak harus besar, sesuaikan dengan kemampuan kita yang ada nih. Itu nah mari kita ke depan tiang, walaupun nanti Astungkara Wigramastu yang sampai pada saat itu tiang tetap minta petunjuk dan saran kepada tokoh-tokoh umat. Semoga nanti bisa bersinergi. Kebetulan di lembaga kita ada yang PSN dari kecamatan, kabupaten dan provinsi, ada yang lembaga Parisade. Mudah-mudahan ke depan berkat antusias umat kita yang ada di Sumatera Selatan, kita selalu bersinergi untuk membahas, menyatukan persepsi di Sumatera Selatan. Tiang dan surut-surut, walaupun tiang nanti sampai pada saat itu, tiang selalu minta saran dan petunjuk dari semeton tiang. Sulinggihnya memang bagus Pak, tapi manusia masih terbungkus oleh sifat material yang masih terikat oleh sesuatu. Maka inilah yang perlu diingatkan, bukan iraga mengingatkan sulinggihnya, tapi mengingatkan manusianya yang masih terbungkus oleh panca mahabhuti itu Pak. Oke, untuk yang kedua, pertanyaannya biar nanti Mangku istri yang menjawab kesanggupan beliau, apakah dia sanggup atau tidak, biar nanti keluar dari bahasa ragane. Pak Wayan katakan kan nggih yang napi tiap napi tet. Tapi
Ya, semua. Saya yakin siap, saya yakin. Yang yakin ampun. Niki jero Mangku Agus mana nih? Hah? Yang matur, yang bicara uman jali umat dumon, Swastiastu. Ini kita langsung saja dalam saran etisnya, yaitu yang pertama, dalam kejujuran semua tindakan itu harapan Titiang. Yang kedua, kembangkan kesabaran, ketenangan menghadapi tantangan. Nah, jero dumun kan sering berkata dengan saya sendiri bahwa kita bersaudara itu bukan di bibir saja, melainkan sampai ke hati. Nah, untuk bisa ke depannya setelah jero gede melinggih Titiang Nunas mangdeten lali dengan ucapan jero tentang hal itu. Inggih seksemo nike kemanten nggih yang akhiri untuk Pramu Santi. Om Santi Santi Om. Oke, yang memang dumun sering berkata kalau kita mengakui saudara jangan sebatas di bibir, mari kita masukkan dalam hati. Di saat horizontal dan vertikal harus imbang. Artinya jangan menimbulkan kepenatikan di antara kalian yang ada. Di saat kita lari ke garis horizontal dan saat mana kita harus vertikal, di saat mana kita menarik garis lurus, di mana saat kita wasudewa kutubakam. Lagi semua macam Ranger Mangku Agus tadi kecawis, satya, kejujuran, sudah ada 4 kategori dalam sebuah terbangunnya gereja. Yang pertama Satyawadi, tempat kebenaran. Yang kedua tempat pertirtan, Nunas Pengelukatan. Yang ketiga tempat komde atau doaladan. Dan yang keempat tempat penadah obedisi. Artinya di sana sudah tersurat apa sesungguhnya fungsi dari sebuah gereja. Angge seksema endek saran dan pasukannya seksema banget. Angge seksema jero. Sekarang makin saran kedurungan Titiang matur seksema atau gala. Inggih Titiang make matur Titiang segadi masyarakat awam. Titiang Nunas mangdo sampunnya melinggih ide mangku menjadi sulinggih atau ide bawati Titiang sebagai masyarakat jangan sampai bosan-bosan memberi saya pengarahan atau memberi pemasukan yang terbaik. Saya minta itu dari ide bawati. Dan selanjutnya saya mohon disampun melinggih Hidawati Titiang Nunas mangde mencari yang terbaik. Atau seperti murid kalau sudah dapat angka 0 harus berusaha mendapat angka 1. Dan selanjutnya beginilah dari saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Om. Saran yang disampaikan pada Tiang, carilah nilai angka 1 dari 10 bilangan angka.